till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is a Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini gimana kabarnya? Sehat? Sebelum kita memulai aktivitas kita akan ibadah renungan pagi hari ini. Supaya kita semangat, sebaiknya kita bangkit berdiri, kita mau memujikan Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pada hari ini. Pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami mau ibadah renungan pagi. Kiranya Tuhan Yesus berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk taburan firman pagi hari ini. Kita akan pujikan bagaikan berjalan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urang
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Segala puji, hormat, syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu. Engkau Allah yang patut kami sembah dan kami tinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan dahulu, kekal sampai selama-lamanya. Bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan sudah memberkati kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bangga mempunyai Tuhan yang seperti Engkau. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah mata rohani kami Tuhan, kami siap untuk ditaburi firman Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, setelah kita memuji nama Tuhan ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi ini akan Ibu ambil dari kitab Sefanya 3 ayat 17. Sefanya 3 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Nah anak-anak, firman Tuhan pada pagi ini akan Ibu beri judul Pahlawan Idola. Ya, coba Bu Jaini, Ya, Ibu akan bertanya, apa sih pahlawan itu? pahlawan itu orang yang rela berkorban demi kebenaran. Oh iya ya, pahlawan adalah orang yang rela berkorban demi kebenaran. Nah, berarti kalau Ibu lihat di dalam Alkitab ini banyak sekali pahlawan-pahlawan rohaninya. Ya bukan? Iya betul. Bagus contohnya. Ya, misalnya ini. Ya, ini siapa nih? Siapa ya? Siapa? Daud. Ya. Daud melawan Goliat. Nah, kita lihat anak-anak, Daud ini badannya sangat kecil ya, tetapi dia berani melawan raksasa yang jahat sekali ya, mengerikan ya wajahnya, tetapi Daud berani melawan Goliat yang jahat ini ya, karena siapa anak-anak? Karena Tuhan. Iya, karena pertolongan Tuhan. Daud yang kecil bisa mengalahkan raksasa yang jahat seperti Goliat ya, karena Tuhan yang menolong. Ada lagi ya, di dalam cerita Alkitab ada lagi. Oh, ini siapa ya? Ini adalah Daniel. Ya, Daniel ini dimasukkan di dalam kandang singa. Loh, mengapa kok Daniel dimasukkan di kandang singa, anak? Karena Daniel ini tidak mau menyembah kepada raja. Dan kalau tidak mau menyembah kepada raja, hukumannya adalah dimasukkan di dalam kandang singa dan akan dimakan oleh singa. Tetapi apakah Daniel mau menyembah kepada raja? Mau? Tidak. Kenapa kok tidak mau? Karena Daniel menyembahnya kepada Tuhan. Iya, karena yang patut disembah, yang harus disembah hanyalah Tuhan. Maka dia tidak mau ya. Akhirnya Daniel dimasukkan di dalam kandang singa. Singanya dibuat lapar sekali ya, supaya ketika Daniel dimasukkan pasti mati ya, pasti dimakan.
Tetapi puji Tuhan anak-anak, karena apa? Karena Daniel ini selalu berdoa minta pertolongan Tuhan. Dia berserah, dia tahu bahwa yang patut disembah adalah Tuhan, maka dia tidak mau menyembah kepada raja walaupun dia harus mati, ya, dimakan singa dia tidak takut. Nah, tetapi luar biasa ya, Daniel tidak mati, bahkan luka sedikit pun tidak, ya, tidak ada luka sedikit pun, apalagi mati ya. Ini semua berkat pertolongan siapa? Berkat pertolongan Tuhan. Berkat pertolongan Tuhan juga. Nah, mungkin Ibu Zaini juga mempunyai pahlawan yang diidolakan di dalam Alkitab. Ada dong. Ada. Siapa dia? Yusuf. Oh, Yusuf. Iya. Alasannya apa, Bu Karena Zaini? Yusuf sudah dibuang sama saudaranya, sudah tidak disenangi sama saudaranya. Waktu Yusuf jaya, waktu Iya. Yusuf sukses, tidak lupa sama saudaranya, tetap Iya. mengasihi saudaranya. Iya, ya berarti Yusuf itu tidak dendam, ya. Dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu pasti dia juga dekat dengan siapa? Dekat dengan Tuhan. Iya, dekat dengan Tuhan. Nah, kalau tadi Daniel yang dimasukkan kandang singa tidak mati, ya, tidak meninggal. Daud juga bisa mengalahkan Goliat yang jahat. Kemudian Yunus, ya, mungkin anak-anak mempunyai idola yang lain, misalnya Yunus yang dimasukkan ke dalam perut ikan, ya, tetapi juga tidak meninggal, ya. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Berarti pahlawan yang terhebat, ya, pahlawan semua umat manusia siapa? Tuhan Yesus. Ya, benar anak-anak. Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus adalah pahlawan yang terhebat, ya. Dia mengasihi manusia. Nah, kalian semua juga dikasihi oleh Tuhan, ya. Semua orang dikasihi oleh Tuhan. Sampai apa, anak-anak? Sampai dia rela apa? Nah, rela berkorban, disalib, ya. Lihat ini, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya juga, kepalanya diberi mahkota berduri, ya. Saat itu Tuhan Yesus begitu menderita, ya. Tetapi itu semua dilakukan untuk siapa? Untuk kita semua, ya. Untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita, ya. Sehingga siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah pengorbanan Tuhan Yesus, anak-anak, karena dia mengasihi manusia sehingga rela disalib. Tetapi apakah Tuhan Yesus mati terus? Tidak, ya. Kita tidak punya Tuhan yang mati, tapi kita punya Tuhan yang hidup, karena pada hari ketiga dia bangkit, ya. Maka dari itu anak-anak, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita semua, ya, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita harus mengasihi juga sesama kita, ya. Kita mau jadi pahlawan-pahlawan Kristus yang hebat. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami tahu Tuhan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sungguh sangat-sangat menderita. Tuhan Yesus berkorban untuk menyelamatkan kami semua, Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami semua boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Kami boleh mengasihi sesama kami. Kami boleh menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan memimpin kehidupan kami, menguasai kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, renungan hari ini berjudulkan Pahlawanku, Idola, Pahlawan Idola. Nah, kita akan mengakhiri renungan pagi hari ini, kita akan menyanyikan Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada.